Sebetulnya rugi banget sih kalau investor itu nggak coba masuk ke pasar uang. Orang taruh di tabung di deposito aja, kita bicara di luar ya, deposito dapat berapa? 5, 6, dipotong pajak 20%. 20%. Kayaknya itu masih tinggi juga gitu, padahal ini dengan jumlah berapapun kita bisa dapat. Belum lagi ada penaltinya ya Pak ya? Nah, yang paling penting memang kalau boleh tambahkan, memang harus ikut auto invest. Gitu. Karena jadi begitu kita udah milih auto invest, kita milih produknya mana, tinggal dilihat mantu date yang paling tinggi mana. Tapi yang paling penting, ikut dulu deh auto invest. Hai pagi, Adventures. Kali ini pagi ini kita datang nih ke kantor Henan, ya kan, untuk kita tuh ngobrol-ngobrol santai sama Henan Asset, ngobrol santai aja ya. Mungkin kita, saya juga nggak sendiri nih, ditemenin sama Pak Reza dari Henan Asset. Jadi kita akan ngobrolin terkait produknya Henan, terkait si Henan sendiri, ya kan. Dan satu lagi, kita juga lagi ada fitur baru yang kerjasama. Kita juga ada gandeng salah satu produknya dari Henan Asset yang benar. Kita langsung sapa aja kali ya sama Pak Reza ya. Hai, pagi Pak. Pagi Tina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Sehat ya? Ya? Aduh, kita matching banget sih Pak. Hitam begini, ya kan? Aduh, udah kayak mau kondangan nih lagi kita. Ayo kalau gitu. Oke Pak, pagi ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Nggak usah yang serius-serius banget, ngobrol santai biar mungkin dari MNCers, dari kalau HPAM punya panggilan saya nggak Pak untuk teman-teman investor, sahabat investor? Enggak, kita sebenarnya ya? Investor aja. Investor aja ya. Oke, jadi MNCR sama investor dari HPAM mungkin biar bisa ngedengerinnya mungkin bisa lebih santai, lebih enak juga gitu. Mungkin di awal Bapak bisa cerita kali ya tentang Henan Asset Management itu seperti apa, karena kalau dilihat kan kita aja udah ke lantai 46, terus udah kantornya di atas dan wow gitu kan. Mungkin boleh kenalan dulu nggak Pak? Oke. Makasih. Jadi sebenarnya Henan Putera Asset Management atau biasa dipanggil Henan Asset itu sudah ada sejak tahun 2006. Dan kita tuh merupakan afiliasi dari Henan Putera Sekuritas. Di mana Henan Putera Sekuritas sendiri juga termasuk salah satu pionir untuk dulu pembentukan bursa efek di Jakarta. Nah, terus kemudian apa sih yang membedakan Henan Asset dengan MIMI yang lain gitu? Otomatis karena kita sudah cukup lama, kita tuh sudah melewati banyak krisis keuangan yang terjadi di Indonesia. Jadi kita cukup pede lah bahwa kita itu kuat, karena kan dalam berjalannya waktu ini kan banyak MI yang berguguran juga. Iya, betul. Dan dari tahun 2006 ke yang tahun sekarang untuk bertahan itu nggak mudah banget ya Pak. Wah, betul. Ya kan, banyak yang paling cuma 2 tahun, 3 tahun udah dada bye-bye gitu kan. Tapi Henan masih tetap berjaya gitu. Dan memang kita tuh senang melakukan literasi. Jadi literasi terus dilakukan itu dengan berbagai tantangan yang tadi dibilang tuh. Kita happy banget ngelakuin itu. Nah, kemudian yang kedua juga tadi kan selain kita sudah cukup lama, apalagi 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan atau growth AUM kita tuh, alhamdulillah kita pertama terima kasih juga kepada para investor karena AUM kita tuh growth-nya sampai di 440% lebih. Wow. Selama 10 tahun terakhir ini, sedangkan secara nasional growth AUM sendiri kan tumbuhnya cuma sekitar 170. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para investor yang telah mempercayakan kepada Henan juga. Dan terakhir mungkin yang membedakan adalah kita termasuk salah satu dari beberapa MI yang mendapatkan penghargaan dari London Stock Exchange Group, yaitu bursa efek di London. Jadi kemarin tahun lalu kita tiba-tiba tahun ini kita tiba-tiba dapat penghargaan dari mereka dan kita senang banget sih gitu. Ternyata nggak banyak yang keren banget sih, karena memang nggak semua MI ya Pak yang dapat kesempatan seperti itu nggak semua MI gitu. Tapi Henan bisa dapetin itu berarti benar-benar kerja kerasnya terbayar ya Pak ya. Semua juga berkat dukungan dari MNC juga sih. Wah, jadi kita memang kolaborasinya itu memang cocok banget ya. Harus. Oke. Jadi bicara terkait
Henan nih Pak, ya kan, dengan berbagai hal yang memang mungkin naikin AUM-nya juga ini mungkin nggak luput kan Pak dari salah satu produk-produknya, mungkin dari salah satu produk unggulannya si Henan sendiri itu yang memang jadi sumbangsih untuk naikin AUM itu apa Pak? Wah, kalau salah satu produk. Salah satu ya. Kemudian juga ini juga seiring dengan pembicaraan kita hari ini ya. Kita mau bicara tentang maksimalisasi, kita mau bicara ada fitur-fitur yang baru juga di MNC. Salah satu andalan kita adalah HPAM Ultima Money Market, yaitu produk reksadana pasar uang. Ya, karena otomatis pasar uang itu kan tidak terlalu fluktuatif ya, mereka cenderung lebih stabil karena tidak ada sahamnya. Itu membuat investor atau apalagi investor pemula tuh merasa nyaman masuk ke situ. Dan itu mungkin nanti kita ke belakang akan banyak highlight mengenai itu ya, karena sebetulnya rugi banget sih kalau investor itu nggak coba masuk ke pasar uang. Misalnya dibandingkan dengan tabungan atau even mungkin nanti kita bicara sebagai trader ada RDN segala macam, kalau memang nanti dibutuhkan kita akan bicara gali itu lebih dalam lagi, karena kan seperti saya tahu mungkin kalau di RDN itu kan di atas 20 juta baru dapat jasa bunga lah ya, kurang lebih. Iya, returnnya itu mungkin nggak akan sampai 1% gitu ya Pak ya. Beda mungkin kalau kita garis bawahi juga RDPU sama tabungan yang khususnya mungkin kalau kayak di sekuritas itu RDN ya. Itu memang agak sedikit, bukan agak sedikit ya Pak, bedanya itu lumayan ya Pak ya. Jadi mungkin kalau dari Bapak mungkin bisa diingiin nggak sih Pak kayak RDPU itu sama saving yang terutama lebih ke RDN gitu tuh, apa sih yang nonjolin kenapa sih harus pilih RDPU dibandingkan uangnya nganggur gitu? Jadi saya sendiri mungkin flashback sedikit. Saya ada di industri ini udah 10 tahunan ya. Udah senior banget lah ya Pak. Enggak juga sih, yang 20 tahun, 30 banyak. Sebelumnya di perbankan saya kan. Pada saat dulu saya masuk ke sini, kita tuh kalau bicara reksadana dan trading atau sekuritas gitu tuh, seakan-akan kok gimana banget gitu kalau mau ngobrol. Tapi sebenarnya yang saya bikin happy di 3 tahun terakhir atau 3 sampai 5 tahun terakhir ini, sinergi yang dilakukan antara sekuritas dan aset manajemen, yaitu trading dengan reksadana itu sudah mulai banyak dilakukan. Dan itu membuat industri tumbuh positif. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, terkaitnya dengan RDN, tentu kita sama-sama tahu kalau kita bicara investasi, top of the line udah pasti trading. Karena memang kita lihatlah di negara-negara maju manapun, top of the line pasti di trading. Cuman untuk bisa melakukan trading itu kan banyak proses yang harus dilewati. Nah, mungkin dengan terkait sama banyak proses lain, banyak proses yang dilewati, juga mereka banyak waiting atau nunggu waktu yang tepat untuk melakukan trading. Betul. Dengan adanya reksadana sebagai pelengkap, yang saya tahu sih sekarang kan ada di Auto Investor sebagai pelengkap di RDN-nya di MNC, itu juga bisa membuat investor itu merasa tenang dan nyaman. Karena mereka nggak perlu melakukan action apapun, uang mereka akan selalu berkembang. Misalnya mereka lagi trading, ya mereka tinggal menikmati capital gain yang ada. Kalau mereka lagi nggak ngapa-ngapain, ya duitnya akan otomatis berkembang juga. Ketimbang yang tadi kita bicara di atas 20 juta, di bawah 1%, belum dipotong pajak, belum ada administrasinya. Aduh, jauh sekali lah. Jadi benar-benar bisa mengoptimalkan yang ada gitu kan. Jadi zaman sekarang memang harus pinter-pinternya cari cuan ya Pak ya. Jadi kalau memang bisa dapat cuan, ngapain harus diem aja gitu kan. Oke, MNCers, jadi ngobrolin terkait tentang RDPU sama tadi ini nunggu waktu, jeda waktunya ini, kita itu ada satu fitur baru di Motion Trade yang kita kasih nama adalah Auto Invest. Di mana Auto Invest ini adalah sebenarnya itu dari RDN. Uang yang nganggur kita ini di RDN bisa dikembangkan dengan lebih baik untuk dimasukkan ke RDPU. Nah, salah satu RDPU yang kita jadi pilihan itu adalah HPAM Ultima Money Market yang memang jadi salah satu pilihan. Jadi dari semua produk yang ada di MNC sekuritas itu nggak semuanya dapetin limit trading loh gitu, dan limit tradingnya ini adalah setara cash. Jadi kalau kita itu masuk, salah satunya nih adalah ke HPAM Ultima Money Market, itu kita mendapatkan kesempatan yang sama
kita setarakan nih 3 kali lipat ya trading limitnya. Jadi sebenarnya udah optimal dari returnnya dapat, ya kan, limit tradingnya juga dapat, terus menunggu apa lagi gitu, terus ngapain harus di RDN kalau kita juga bisa mengoptimalkan dana sambil kita juga nunggu momen, karena kan yang namanya saham kita nggak pernah tahu ya Pak, kapan yang pas lagi harga-harga yang memang kita itu pengennya itu tuh di berapa gitu kan, jadi best price-nya di berapa dan sebagainya kita nggak pernah tahu. Jadi sambil nunggu itu ada auto invest, jadi nggak harus milih mana yang baik saham, mana yang baik reksadana, tapi kita gabungin nih saham dan reksadana. Jadi kita temenan nih saham sama reksadana. Gitu Pak. Oke, mungkin kalau ngobrol lebih jauh lagi nih, karena saya tadi udah ngobrolin auto invest ya kan, sama HPAM Ultima Money Market yang udah temenan nih Pak, ya kan. Jadi pacaran aja deh. Pacaran deh, oke, pacaran deh gitu kan. Jadi kalau pacaran kan jadi lebih itu ya Pak ya, lebih intens, lebih intim, lebih intim. Oke, nah kalau boleh tahu keunggulannya itu apa Pak? Ya, tentu saja reksadana pasar uang seperti biasa, very liquid ya. Very liquid karena nggak ada sahamnya, terus kemudian juga return yang kita bisa perhatikan bahwa setahun, kalau kita lihat data per hari ini, itu untuk 1 tahun ke belakang itu kita udah hit di 5%. Wow, 5% itu net ya Pak ya? Net. Nggak dipotong pajak, nggak ada yang namanya biaya admin ya? Oh, betul. Oke. Apalagi kalau kita lihat lagi month to date. Month to date kita berarti 1 bulan terakhir, itu kita 0,45% per bulan. Sehingga kalau kita setarakan dengan setahun, kita kali 12 tuh jatuhnya kurang lebih 5,4%. Which is itu quite high ya, maksudnya dibandingkan nggak dia apa-apain kayak tadi kita cerita, dengan dia santai dikit, dapat segitu kan lumayan juga. Iya. Padahal mungkin kan kalau kita bandingin orang kan, aduh ngapain sih harus masuk ke situ masih dapat biaya materai, tapi dibandingkan dengan 5% sama biaya materai menurut saya kayaknya jauh ya gitu. Masih mending. Ini mungkin sebagai salah satu cerita gitu kan. Ada nasabah yang masuk gitu kan, dia dapat keuntungan mungkin bisa sampai 1 minggu, 2 minggu bisa 5 jutaan. Dibandingkan bayar 10.000 buat materai ya. Iya, pilih mana? MNCF. Jadi sangat-sangat sebenarnya itu kalau kita apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan itu sebenarnya tuh nggak inilah gitu loh, nggak apple to apple gitu, malah jauh lebih menguntungkan apa yang kita dapatkan. Betul. Gitu, apalagi mungkin harian ya, karena kan kalau kita lagi nunggu itu kan kita nggak sampai mungkin 1 tahun atau mungkin sahamnya tiba-tiba yang paling cuman dalam waktu 1 bulan gitu ya, atau 2 bulan, tapi kita dapat keuntungan optimal gitu, dibandingkan kita cuma kayak nunggu doang itu. Di RDN gitu ya. Itu tadi 0 poin berapa Pak? 0,45 ya. Terakhir ya. Month to date-nya ya. Oke, jadi keren banget ya MNCF-nya. 0,45 dibandingkan dengan itu 1 bulan month to date-nya, 1 bulannya 0,45. Kalau kita bandingkan lagi dengan mungkin yang kita cuma diem di RDN nggak nyampe 1%, 1 tahun ya 0,2 lah, 0,2 nggak nyampe 1 tahun, masih mau mikir, masih mau nunggu kan? Betul. Harusnya enggak ya. Jadi HPAM Ultima Money Market itu bisa jadi salah satu optimal keuntungan buat Kemensias semuanya. Namanya juga optimalisasi ya, jadi harus pintar kemana-mana. Betul Pak. Oke, nah kalau tadi itu kan kita ngobrolin mungkin lebih kayak Pak Reza lebih nekanin return jangka pendek nih dibandingkan return jangka panjang. Kenapa sih Pak? Padahal kalau kita lihat kan kayaknya lebih menarik return jangka panjang ya gitu kan. Tapi kenapa kita kayaknya yang dari tadi kita obrolin kayak lebih ditekankan lebih return jangka pendeknya gitu? Ya. Analoginya adalah kalau kita lihat performance dari reksadana itu biasanya mereka melihatkan 1 tahun, berarti itu menggambarkan performance 1 tahun ke belakang. Sedangkan kalau kita invest sekarang, kita itu mengharapkan investasi ke depan, bukan ke belakang. Sedangkan reksadana itu nggak bisa mirroring bahwa begini nanti ke depan pasti begini. Kita tuh selalu MI lain juga begini. Kita selalu melakukan rebalancing atau melakukan strategi tertentu supaya targetnya meningkat. Nah, dalam hal ini kalau kita tadi bicara auto invest di mana
mereka akan naruh di waktu yang mungkin relatif pendek, relatif cepat. Iya. Apakah kita harus melihat 1 tahun ke belakang? Menurut saya yang kita harus lihat adalah 1 bulan terakhir. Karena kenapa? Jika di antara 1 tahun ke belakang itu MI melakukan banyak perubahan strategi, itu nggak akan tercapture di 1 tahun. Tercapture-nya justru di 1 bulan ini. Nah, kita bisa lihat 1 bulan ini berapa sih hasilnya. Sehingga kalau nanti kita naruh ke depan 1 bulan, kurang dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini masih bisa memberikan gambaran yang utuh, gitu loh. Atau yang lebih utuh dibandingkan 1 tahun. Kayak tadi, kita bicara 1 tahun kita cuma 5%, tapi 1 bulan terakhir kita itu 0,45. Dan kalau kita kali 12, hasilnya udah 5,4. Jauh kan? Berarti, kayaknya 1 tahun lalu betul nih, cuma 5%. Tapi 1 tahun ke depan, kalau kita punya rumusan atau strategi yang sama dengan ini, akan jatuhnya 5,4. Nah, itu yang harus kita lihat. Iya, gitu. betul sih Pak. Sementara kalau kita lagi nunggu ya, Menshares ya, nunggu yang namanya saham, harga dengan target price yang kita incar itu biasanya kan mungkin nggak nyampe 1 tahun ya, paling mungkin beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan. Dan saya setuju banget sih sama Pak Reza tadi bahwa kita pas lagi nunggu momennya itu 0,45, kalau kita itu nariknya jangka pendek itu sebenarnya kayak lebih menguntungkan kita melihatnya dari sisi jangka pendek ya, view-nya ya, dibandingkan dengan jangka panjang, terutama untuk si auto invest ini ya Pak. Betul sih. Lebih menggambarkan pergerakan beberapa saat ke depan untuk di 1 bulan terakhir. Itu lebih oke sih. Lebih oke ya, karena memang kebutuhannya juga siapa. Sebenarnya balik lagi sih tujuannya itu mau buat apa ya? Karena kan kalau ini tujuannya adalah untuk menunggu momen, ya kan? Menunggu momen itu kan benar-benar very short gitu. Jadi jangkanya itu sangat pendek gitu. Jadi kalau kita itu malah kecuali mau buat pensiun, ya kan, kita mungkin jangka panjang banget, ya kan, kita bisa pilih yang lain gitu, nggak harus ke money market. Tapi kalau untuk yang kenapa auto invest kita siapkan ke RDPO, ya RDPO-nya itu adalah untuk memang ini kita siapkan untuk yang benar-benar jangka pendek gitu, jangka pendek yang memang bisa nunggu 1-2 bulan gitu kan, dan tetap yang penting Pak, hasilnya itu adalah tetap maksimal, ya kan, tetap mengoptimalkan return. Jadi intinya adalah kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, uang itu udah kerja sendiri, ya kan, menghasilkan sendiri gitu ya Pak ya. Dan yang paling penting memang kalau boleh tambahkan, memang harus ikut auto invest. Gitu. Karena jadi kita maksudnya ikut auto invest tuh banyak sih memang betul reksadanya. Cuman tinggal nanti kan begitu kita udah milih auto invest, kita milih produknya mana, tinggal dilihat mantu date-nya yang paling tinggi mana. Tapi yang paling penting ikut dulu deh auto invest. Gitu lah. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak, auto invest? Oke nggak? Oke lah. Maksudnya saya duitnya diam, maksudnya duitnya lagi diam aja, saya lagi sibuk nggak tahu mau trading apa segala macam. Ya duit saya menghasilkan kok gitu. Kurang oke apa? Dan ada yang returnnya seperti tadi kita sebutkan. Ya kalau saya pasti akan beli produk saya sendiri ya. Ya cuman maksudnya kita diam aja hasilnya 5,4 disclaimer on ya. Gitu. Karena yang historicalnya selalu bulan terakhir kan 0,45, tapi ya keren lah, orang taruh ditabung di deposito aja kita bicara di luar ya, deposito dapat berapa? 5, 6, dipotong pajak 20%. Kayaknya itu masih tinggi juga gitu, padahal ini dengan jumlah berapapun kita bisa dapat. Ya, lagi ada penaltinya ya Pak ya. Nah kalau RDPO kan nggak ada yang namanya penalti, ya kan? Betul. Jadi itu udah jadi salah satu keunggulannya juga ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, apa sih yang ngubah nih mindset seseorang kalau kita itu investasi ikutnya itu kita aktifin si auto investing nih Pak? Ya, gini, memang dalam melakukan investasi orang-orang tuh kadang-kadang punya, kita nggak bicara orang, maksudnya kadang-kadang memang ada mental barrier di mana mereka selalu berpikir ini bagus nggak sih, ini gue oke nggak sih ikutin ini atau apa segala macam. Nah, memang yang paling penting itu kalau kita sering melakukan literasi seperti ini, kita berharap mental barrier itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Sehingga orang, udah deh, karena kita investasi kan nggak bisa dijamin hasilnya seperti apa. Tapi kita tetap harus mulai. Jadi yang paling penting adalah mulainya. Mulai dulu. Mulainya. Nanti setelah kita mulai mengerti, yang lainnya kan akan bisa kita
pelajari berikutnya. Gitu. Kurang lebih itu sih. Oke, jadi mulai dulu apalagi kalau kita ya dengan ke kondisi yang mungkin Pak Reza ya, kalau udah meeting mungkin bisa seharian ya Pak. Dengan adanya auto invest gitu kan, iya, betul, dengan adanya auto invest kita nggak usah mikirin pas lagi, oh hari ini ternyata ada jatuh tempo pembelian saham, ya kan? Dan secara sistem udah dibayarin tuh namanya beli sahamnya, ya kan? Oh uangnya nganggur, nggak ada yang namanya kehilangan momen untuk kita itu diem-diem aja gitu kan. Jadi kita diem juga uangnya itu udah akan secara otomatis ke RDPU-nya ya Pak ya. Jadi yang nyesel itu kalau lagi meeting tahu ada yang arah. betul. Nah itu paling nyesel ya Pak ya. Lagi meeting. Lagi meeting ya. Oke Pak. Mungkin nggak terasa waktu sudah mau habis. Jadi boleh nih Pak dari Pak Reza Henan Asset mungkin kasih statement, closing statement lah Pak buat MNCers, buat Henan Asset investornya ya Pak ya. Jadi silakan Pak. Oke. Seperti mungkin selama ini kalau saya bicara adalah investasi itu kapan harus dimulai. Mulainya harusnya kemarin sih, bukan hari ini, bukan besok. Ya, jadi saya cuman quote aja bahwa untuk teman-teman MNCers dan para investor, kalau coba melakukan investasi, coba di motion trade, tolong aktifkan auto investnya. Dengan begitu teman-teman akan merasakan optimalisasi yang nanti teman-teman akan dapatkan. Dan lakukannya kapan? Ya dari kemarin sih harusnya. Mungkin itu. Padahal kemarin aja udah lewat ya. Berhenti, ayo buru-buru hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Karena nanti keburu-buru apa ya? Nggak masuk-masuk nanti. Nggak masuk-masuk ya. Jadi jangan menunda gitu. Karena bukan seberapa besar uang yang akan kita investasikan. Tapi seberapa sering kita berinvestasi. Itu yang akan lama-lama menjadi. Seberapa cerdas kita melakukannya. Bukan seberapa besar uangnya, tapi berapapun jumlahnya kalau kita melakukan itu akan menggambarkan bahwa kita tuh cerdas nggak dalam investasi. Mungkin itu sih. Mungkin itu ya. Oke, MNCers, mungkin obrolan kita dengan Pak Reza Henan Asset Management kita cukupkan sampai di sini. Mungkin obrolan-obrolan lainnya kalau mungkin kita dikasih kesempatan lagi nih Pak, diundang lagi ke sini, nanti kita akan ngobrolin lagi. Terutama seru banget ya Pak untuk hari ini kita ngobrol terkait auto invest yang udah pacaran nih sama produknya HPAM Ultima Money Market. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri dari Pak Reza Henan Asset Management, juga pamit undur diri. Sampai jumpa.